teman-teman, selamat datang lagi di channel JN1. Kali ini Mimin akan membahas pesan-pesan terakhir jagoan kita kepada benua Dowo sebelum dia pergi ke alam dewa. Siapakah dia? Tentu saja si jagoan kita, Tangsan, dewa Asura sekaligus dewa laut kita. Maka atur posisi rebahan, duduk manis dan selamat menonton. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Tangsan menghela nafas. Suebeng mendatanginya. Ya, semuanya telah berakhir. Guru, Anda telah memberi kekaisaran kesempatan untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu bagaimana harus cukup berterima kasih kepada Anda. Saya hanya bisa mengatakan, mulai sekarang, kekaisaran sekarang di bawah perintah Anda. Setiap orang dari Hependo Empire milik Anda, begitu juga saya. Tangsan mengayunkan lengan bajunya. Semuanya sudah berakhir sekarang. Saatnya bagiku untuk mundur. Saya tidak akan pernah merindukan perang. Saya bahkan tidak ingin berpartisipasi. Semua yang telah saya lakukan untuk saya, untuk teman dan keluarga saya. Saya harap Anda akan menempuh jalan Anda dengan baik nanti. Suebeng menjawab dengan hormat. Aku tidak akan mengganggumu dengan hal-hal kekaisaran roh. Saya akan menangani mereka dengan baik. Tangsan memandang Suebeng. Matanya tiba-tiba menjadi lebih serius. Suebeng, berjanjilah 4 hal kepadaku. Suebeng mengangguk tanpa ragu-ragu. Tolong, beritahu. Jika saya bisa melakukan itu, saya pasti akan berjanji kepada Anda, ucap Suebeng. Pertama, pada saat kamu akan membersihkan kekaisaran roh, jangan bunuh yang tidak bersalah, kata Tangsan. Iya, aku akan mengendalikan anak buahku. Kami pasti tidak akan membunuh warga negara yang tidak bersalah. Kami tidak akan membunuh siapapun yang menyerah. Tangsan mengangguk. Kedua, dalam 10 tahun, jangan angkat perang apapun menuju kekaisaran Starlo. Pertempuran besar ini telah merugikan kita. Tanpa perang, orang bisa hidup dan bekerja dengan damai untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Ada beberapa alasan yang membuat Tangsan khawatir. Dalam pertempuran dengan kekaisaran roh ini, Suebeng telah menunjukkan kepada semua orang betapa baiknya dia sebagai raja, ditambah kekuatan pasukannya yang besar. Selain itu, Suebeng tidak takut dengan kekaisaran Starlo karena Hependo Empire memiliki dewa penjaga. Suebeng kagum, ragu-ragu sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, aku berjanji kepadamu, dalam 10 tahun, aku tidak akan melakukan perang terhadap Starlo Empire." Tangsan tersenyum. Saya pikir Starlo Empire tidak akan menyerang Hependo Empire. Suebeng juga tersenyum kepadanya. Tentu saja, dengan Anda di sini, yang berani memprovokasi surga Do Empire kami. Tangsan memandanginya. Ini hal ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Mulai sekarang, saya tidak akan mengganggu bisnis kerajaan lagi. Kemudian, Anda harus melakukan yang terbaik dalam segala hal lainnya. Mulai sekarang, aku bukan Raja Lanhao lagi maupun guru kekaisaran. Guru, kamu tidak membutuhkanku lagi? Mata Suebeng memerah. Dia ingin berlutut, tetapi kekuatan surgawi yang lembut telah mengangkatnya. Tangsan menepuk pundaknya. Meskipun aku bukan guru kekaisaran, aku selalu menjadi gurumu. Memiliki murid seperti Anda, saya sangat bangga. Tapi sekarang aku adalah seorang dewa. Dewa tidak diizinkan mengganggu dunia manusia. Sekarang dewa malaikat dan dewa raksasa tidak lagi mengancam kita. Saya harus kembali ke alam dewa, namun jangan khawatir. Saya akan tinggal di dunia ini untuk waktu yang cukup lama. Jika ada dewa yang berani memprovokasi kekaisaran, saya tidak akan hanya berdiri dan menonton. Suebeng menghela napas lega. Dengan kata-kata Tangsan, apa yang bisa membuatnya khawatir? Selama musuh bukan dewa, dengan kompetensi saat ini, Hependo Empire tidak perlu takut. Tangsan melanjutkan, yang terakhir, setelah perang ini berakhir, Anda harus membubarkan tentara Sekte Tang.
mencabut semua Zuge crossbow, dan menyerahkannya kepada Sekte Tang untuk mereka hancurkan. Mulai sekarang, Sekte Tang tidak akan bergabung dengan pertempuran kekaisaran. Sekte Tang tidak akan menghasilkan senjata untuk orang lain. Senjata-senjata tersembunyi itu terlalu mengintimidasi, sehingga mereka memprovokasi kebajikan yang mencolok. Saya harap kamu bisa mengerti. Itu di luar dugaannya bahwa Swebeng tidak ragu sama sekali. Kami akan mengikuti kata-katamu. Tangsan terkejut, apakah kamu tidak menyesal? Swebeng tersenyum. Tentu saja aku menyesal. Namun, apa yang Anda katakan adalah apa yang dipikirkan Swebeng. Kamu benar. Anda telah mendirikan Sekte Tang. Apa yang menjadi miliknya harus berada di tangan Anda. Tangsan tersenyum dengannya. Bagus, Anda tidak mengecewakan saya. Swebeng tiba-tiba bertanya, Guru, saya sudah berjanji 4 hal. Bisakah Anda menjadikan saya satu hal saja? Saya hanya meminta yang satu ini. Tangsan terkejut. Apa itu? Katakan padaku. Swebeng tersenyum. Matanya beralih dari Tangsan ke Xiaowu. Tuan, saya harap saya dapat membantu Anda mengadakan pernikahan Anda di kota Hependo Empire. Ini adalah satu-satunya hadiah yang bisa saya berikan kepada Anda dan istri Anda. Tangsan dan Xiaowu bertukar pandang. Xiaowu memerah. Penampilan manis tidak bisa disembunyikan. Dia membenamkan kepalanya di dada Tangsan. Tangsan tersenyum senang. Baiklah, saya berjanji kepada Anda. Persyaratan terakhir ini. Namun, itu tidak akan menjadi Xiaowu dan aku saja. Tetapi, aku akan mengajak Oscar dan Ning Rongrong, serta Ma Hongjun dan Bai Chen Xiang. Saya tidak tahu tentang Dai Mubai dan Ju Juqing. Kita harus bertanya kepada mereka. Apakah mereka ingin mengadakan pernikahan bersama kita? Swebeng merasa luar biasa. Tidak bisa meminta lebih. Saya akan segera menyelesaikan kekaisaran roh dan mengadakan pernikahan terbesar di benua ini untuk Anda. Oke guys, demikianlah